Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Raici Fatihatul Rizki, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas apakah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Adakah anak-anak dari kalian yang tahu? Ya, benar sekali. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan siapa saja rasul yang menerimanya. Kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat turun pada abad ke-12 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur turun pada abad ke-10 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Kipti. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil turun pada abad ke-1 Masehi. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad 7 Masehi. Kitab Al-Quran disebut kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu karena kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang dapat dijadikan pedoman hidup sampai hari kiamat nanti. Kitab terdahulu ada 3 kitab ya, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab-kitab tersebut dapat dijadikan pedoman hidup ketika Nabi tersebut masih hidup. Dan ketika Nabi tersebut sudah meninggal, maka kitab itu tidak dapat dijadikan pedoman lagi karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Berbeda dengan kitab Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna karena kitab Al-Quran dapat dijadikan pedoman hidup sampai hari kiamat nanti dan merupakan kitab penutup, kitab terakhir. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah. Nah, untuk kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama, surat yang turun dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Utusan untuk membaca. Kitab Al-Quran awalannya berupa lembaran-lembaran yang dituliskan di pelepah pohon, di kulit binatang, di batu, dan lain sebagainya. Jadi firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran disebut dengan suhuf. Dan firman Allah yang sudah dibukukan disebut dengan kitab. Sekarang untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas apakah perbedaan kitab dengan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Dari sini dapat dipahami anak-anak? Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas Nabi dan Rasul yang menerima suhuf dari Allah. Yang pertama, ada Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sekian yang dapat kita bahas. Jika anak-anak ingin bertanya, bisa langsung menanyakan ke Bu Reci ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.